Oke Sobat VSID, kali ini kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya terkait dengan Entity Framework di Windows Form. Ya, nanti kita akan belajar di ASP.NET juga tentunya. Di sini kita akan mencoba untuk melanjutkan tutorial kita. Kalau di episode sebelumnya kita berfokus pada menampilkan data, kali ini kita akan berfokus untuk mengedit data. Yuk, mari kita mulai. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah form utama ya. Kemudian saya juga membuat form baru, ini namanya form detail. Jadi caranya teman-teman cukup klik kanan, kemudian kita add new item gitu ya. Kita add new item dan kita bisa membuat form tersebut. Gitu ya. Jadi kita bisa di sini gitu ya. Kemudian kita add new item, kemudian kita mencari membuat forms. Ya. Jadi kita membuat form detail sini. Form detail kita rancang ya. Kita rancang untuk memiliki 3 text box saja, SKU, name, color gitu. Kemudian kita beri tombol save dan cancel. Di sini sesuai dengan best practices untuk tata kelola penamaan komponen, di komponen-komponen yang akan kita manipulasi atau kita akan ubah, kita beri nama yang sedikit unik. Contohnya di sini SKU kita beri nama teks SKU, kemudian name kita beri nama teks name, color kita beri nama teks color, save kita beri nama button save, dan cancel kita beri nama btn cancel. Ya, jadi secara sederhana ya, begitu seseorang memilih nilai yang terdapat di tables, maka form detail akan dipanggil pada saat seseorang tersebut mengklik edit. Ya, form detail akan memilih bagian mana, baris mana yang dipilih, ya. Kemudian akan menampilkan form edit. Form edit itu tidak lain adalah form details, ya, form details seperti ini. Oke, kita coba dulu aja ya. Kita akan buka start di sini. Nah, di sini ya, begitu saya klik salah satunya, misalnya saya pilih headset, kemudian saya klik edit, maka form detail ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita cancel ya tidak ada yang terjadi ya. Demikian prosesnya. Ya, ide dasarnya seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Kita akan melakukan sedikit perubahan, yaitu kita mengcoding tombol edit di sini. Kita coding tombol edit di sini. Kita yakinkan tombol edit ini memiliki sebuah nama yang sesuai dengan nomenklatur juga. Di sini button edit, dan kita juga membuat sebuah button yang baru yaitu button refresh. Jadi button ini digunakan untuk merefresh data, mengambil ulang ke database. Ya, seperti itu. Kita akan klik dulu button edit. Di button edit apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah secara sederhana yang kita lakukan adalah kode kita membaca user mengklik bagian row mana ya. Di sini ada select row ya. Dan yang diambil cuma yang pertama. Jadi kalau misalnya multi select, yang diambil cuma yang pertama aja ya. Karena kalau diambilnya 2 atau 3 kan nggak mungkin bisa ditampilin dialog yang cuma satu ya. Kemudian kita ambil terpilihnya apa ya. Kita ambil, kemudian kita ambil nilainya dalam bentuk string. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah pendekatan query LinQ ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat var query from st in entity.dProduct, artinya di sini kita membuat sebuah objek baru namanya entity ya. Kemudian di bagian entity ini kita akan ambil di dalamnya ada sebuah produk ya. Jadi database ini ada namanya database yang dim product. Kemudian kita ambil yang memiliki nilai terpilih ya, terpilih. Terpilih ini adalah nilai yang dipilih oleh pengguna. Terutama nilai yang dipilih adalah sel 1. Jadi sales itu mulai dari 0, 0, 1 ya, dan seterusnya. Dan kita memiliki 3 sel ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita punya 3 sales nih. Kita punya sales 0 product name, sales 2 produk SKU, dan sales 3 produk color. Kenapa memilih sales 1? Karena sales 1 ini unik ya. Unik ini. SKU itu tidak bisa sama gitu ya. Jadi kita milih yang sales 1. Sehingga kita melakukan proses seperti ini. Terpilih dan kita ambil produknya. Ya. Kita ambil produknya di sini, kita simpan dalam bentuk produknya apa.
Dan produk tersebut kita masukkan ke form detail yang kita buat. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Dan form detail di sini kita modif ya. Kalau teman-teman melihat form detail ini new form detail dalam kurung produk. Biasanya kalau kita membuat sebuah forms ya cukup form detail sama dengan new form details. Ini konsep composition di object oriented. Ketika kita memindahkan dari sebuah objek ke objek yang lain, dalam hal ini dari form uh, main ke form detail. Kita pindahkan sebuah objek produk di sini ya, yang merupakan nilai yang dipilih oleh pengguna tersebut. Dan setelah itu kita tampilkan dalam bentuk show dialog. Ya, kalau kita pindah ke form details, kita punya satu constructor form detail dan satu constructor form detail dim produk. Teman-teman bisa melihat perbedaannya antara form detail dengan produk adalah kita menyimpan produk yang dipilih. Jadi kita buat satu variabel di sini dim product selected produk yang dipilih. Kemudian kita populate atau menampilkannya ke kontrol yang sudah kita buat. Ada text colors, ada text nama, ada text SKU. Ya. Kemudian form detail akan ditampilkan karena tadi kita memanggil show dialog. Ya. Kemudian pada saat kita klik cancel, maka akan ditutup form tersebut. Tapi kalau kita klik save, maka akan terjadi proses perubahan atau penyimpanan ke database. Dan di sini kalau rekan-rekan memperhatikan apa yang terjadi pada saat kita mengklik button save, prosesnya sama saja pada saat kita melakukan loading data atau pemilihan data. Kita membuat sebuah entities di sini, ya. Kemudian entities tersebut kita attach, jadi kita ambil gitu ya. Oke, kemudian kita set dia. Jadi nilai-nilai yang terbaru itu kita set berdasarkan isian yang terbaru yang diisi oleh user. Kemudian kita save change dan kita tampilkan bahwa data berhasil diubah. Kemudian forms ini kita tutup. Kira-kira seperti itu. Yuk, mari kita coba. Di sini saya memiliki sebuah data, saya akan menambahkan ini, ya, saya memilih data ini, kemudian saya klik edit, ya. Kemudian saya tambahkan informasi berupa V2, kemudian saya save. Di sini kata-kata data berhasil diubah dan form ini close dan kita bisa mengklik refresh, maka rekan-rekan bisa melihat baby ball bearing V2 berhasil disimpan. Apa yang terjadi pada saat kita melakukan proses penyimpanan? Sebenarnya semuanya sudah di take over oleh entity framework. Kita tidak perlu melakukan query, save, seperti insert into, bla bla bla, seperti yang kita lakukan di ad.NET. Kita cukup save changes dan konsepnya object oriented banget. Dan pada saat kita balik ke form main, kita melakukan refresh. Apa sih yang dilakukan oleh refresh data gitu ya? Pada saat kita mengklik button refresh click, teman-teman bisa melihat dia memanggil sebuah metode yang namanya refresh data. Refresh data itu apa sih? Refresh data kalau kita lihat ini kodenya. Yang kita lakukan di sini adalah kita ambil seluruh data yang ada di entity framework database adventure work entities. Datanya online ya yang ada di sana. Dan kemudian kita tampilkan lagi di data grid view. Jadi kalau kita kembali melakukan tombol start di sana untuk menjalankan aplikasi, teman-teman bisa lihat V2 ini masih tetap permanen. Yang artinya data benar-benar disimpan di database gitu ya. Jadi kalau saya pengen kembalikan lagi, saya cukup klik edit, saya hapus ya seperti ini, kemudian saya klik save ya. Data berhasil diubah, saya refresh kembali, maka data juga akan berubah. Ya. Mudah bukan? Ya. Demikian tutorial untuk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.